Kedudukan ASN yaitu sebagai pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pejabat pembina ataupun menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan tugas-tugas negara yang dibebankan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian peran ASN yaitu sebagai ASN memiliki peran sebagai perencana, kemudian pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat pemersatu bangsa. Hak dan kewajiban seorang ASN. ASN mempunyai hak yaitu memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajiban seorang ASN yaitu seorang ASN memiliki kewajiban setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, mentaati peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya akan menyampaikan tentang kode etik aparatur sipil negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kode etik adalah serangkaian norma-norma mengikat, memuat hak dan kewajiban bersumber dari nilai-nilai etik sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertingkah laku sesuai dengan profesi. Adapun kode etik yang pertama adalah melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan jujur sesuai dengan tupoksinya. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat. Yang keempat adalah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perundang-undangan. Yang keenam, menjaga rahasia. Yang keenam, melaksanakan perintah atasan. Selanjutnya adalah menggunakan barang negara sesuai dengan manfaatnya. Syahidi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sistem merit. Sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sistem merit didasarkan pada kualifikasi, kemampuan, dan kinerja terhadap kebijakan dan manajemen ASN secara adil dan wajar tanpa memandang latar belakang politik, warna kulit, ras, agama, dan daerah asal. Sistem merit memiliki peran yang penting dalam mewujudkan sistem organisasi yang baik dalam pemerintah, sehingga implikasinya akan terbentuk pelayanan yang baik dan mensejahterakan rakyat. Terima kasih. Pengelolaan atau manajemen ASN pada dasarnya adalah kebijakan dan praktik dalam mengelola sumber daya manusia. Pengelolaan ASN tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN. Ruang lingkup manajemen PNS terdiri dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja,
penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, pensiun dan tabungan hari tua, dan perlindungan. Sedangkan ruang lingkup manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K terdiri dari penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan.